Shalom, jumpa lagi bersama dengan saya dalam renungan hari ini. Mari kita persiapkan hati kita berdoa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, pimpin dan terangilah hati kami supaya kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu itu meneguhkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Imamat 13 ayat yang ketiga, imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih, dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Demikian Imamat 13 ayat 3. Tema kita tentang penyakit kusta. Saudara yang dikasihi Tuhan, Imamat 13 mencatat tentang penyakit kulit, khususnya penyakit kusta yang sangat berbahaya dan menajiskan. Oleh karena itu Tuhan membuat aturan atau hukum tentang kusta sehingga mereka pun mendapatkan perhatian atau pelayanan yang baik. Ada beberapa hal yang penting dan menjadi pelajaran bagi kita ketika kita membaca Imamat 13, yakni pertama, ada kepedulian Tuhan. Penyakit kusta adalah penyakit yang ditakuti dan tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Namun Tuhan peduli kepada para penderita kusta dan memastikan bahwa ia diperlakukan dengan bermartabat. Tuhan memberi imam segala informasi yang diperlukan untuk mendeteksi penyakit itu dan memastikan bahwa penyakit tersebut tidak menyebar. Betapa tragisnya jika seseorang yang tidak benar-benar sakit sampai diisolasi, atau sebaliknya, justru orang yang najis justru dinyatakan sebagai orang yang bersih, sebagai orang yang sehat. Dibutuhkan kepedulian dan juga ketelitian dari para imam terhadap para penderita ataupun para orang-orang yang menderita gejala sakit kulit sampai kepada sakit kusta. Karena itulah di dalam Imamat 13 di sana ada aturan-aturan yang diberikan supaya para imam bisa memeriksa dengan segala ketelitian. Kedua, karakteristik. Ya, hukum ini tidak hanya dimaksudkan menjadi pelajaran tentang gejala-gejala penyakit kusta. Di dalam Alkitab, kusta adalah gambaran dosa. Kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 1 ayat 4-6, penyakit ini tidak terdapat pada permukaan seperti dosa. Penyakit ini meluas atau lebih dalam daripada kulit. Nah, ungkapan atau frasa lebih dalam daripada kulit dipakai sebanyak 10 kali dalam Imamat pasal yang ke-12 ini, Imamat 13 ini. Jadi ini merupakan karakteristik yang namanya penyakit kusta. Itu adalah penyakit yang memang berbahaya, bukan hanya penyakit yang tampak luar, tetapi juga penyakit yang memang sampai lebih dalam daripada kulit, disebutkan di dalam frasa ini. Ya, penyakit kusta menyebar di dalam jaringan kulit dan membuat orang najis sedemikian rupa sehingga ia harus diisolasi atau dikucilkan. Ia harus diasingkan di tempat terpencil. Sungguh ini menggambarkan dosa. Dan yang ketiga, ada belas kasihan. Tuhan kita berbelas kasihan kepada para penderita kusta. Lalu ia menyentuh mereka dan membuat mereka bersih atau tahir. Sebagaimana kita bisa bandingkan dengan Markus 1 ayat 40-45. Yesus memberikan kesembuhan kepada orang-orang kusta. Tetapi kemudian ia juga memberikan kuasa kepada murid-muridnya untuk dapat menyembuhkan segala penyakit termasuk menahirkan para penderita kusta. Matius 10 ayat 8. Apa yang Yesus lakukan untuk kita, orang-orang yang berdosa, bahwa dia tidak saja menyembuhkan kita dari segala penyakit, tetapi ia mengampuni kita dan menahirkan kita dari segala dosa kita yang merupakan penyakit rohani
yang memang tidak bisa disembuhkan oleh segala pakar, segala dokter di dunia ini, kecuali Yesus, sang dokter yang ajaib, tabib yang ajaib. Dia adalah penyembuh yang sejati. Dia bukan hanya menyembuhkan, tapi dia menahirkan dan mengampuni orang-orang berdosa. Sehingga dosa tidak berkuasa lagi atas kehidupan kita. Ini adalah bukti belas kasihan Tuhan bagi kita, orang-orang yang berdosa. Karena itu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mari kita tetap menjaga hidup kita, memelihara hidup sehat, baik jasmani maupun rohani. Jangan kompromi dengan dosa, sebab dosa dapat merusak hidup kita. Berilah dirimu senantiasa dipimpin oleh Roh Tuhan, sehingga kamu memiliki hati yang gembira. Sebab di dalam hati yang gembira, kita dapat merasakan kekuatan baru, merasakan pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang mujarab atau obat yang manjur. Mari kita tetap di dalam firman, kita mengimani, mengamini, dan kita melakukan firman Tuhan, maka percayalah Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan baru, kesehatan rohani tiap-tiap hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang berkuasa atas segala penyakit, termasuk penyakit kusta. Engkau sanggup untuk melahirkan. Dan lebih daripada itu, Engkau sudah mengampuni kami dari segala dosa yang mematikan. Engkau memberikan kami pengudusan, dan Engkau memberikan kami kelepasan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang agung. Itu bukti belas kasihan, itu bukti kasih karunia-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Ajar kami senantiasa bersyukur dan menyerahkan hidup kepada pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Salam.